Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya, sahabat-sahabat YouTube saya? Hari ini saya akan menjelaskan skema tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi, nanti akan saya sampaikan urutan-urutannya bagaimana suatu sekolah ketika ingin membuat proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Saya akan share screen dulu ya. Saya akan perbesar terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh sekolah ataupun oleh Bapak Ibu untuk membuat proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah membuat surat tugas kepanitiaan. Nah, ini penting nih, karena panitia inilah yang nanti akan mendesain, membuat alur proyek penguatan profil Pancasila. Kepanitiaannya tidak usah yang lengkap, cukup ada ketua, sekretaris, bendahara, dan kemudian ada bagian acara yang akan meng-create proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, atau yang biasa disingkat P5. Jadi yang pertama itu harus membuat surat tugas kepanitiaan. Yang kedua adalah membuat alur grand design P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Grand design atau alur ini penting agar murid-murid atau Bapak Ibu guru yang membimbing proyek penguatan profil Pancasila bisa memahami step by step-nya, langkah-langkahnya. Nah, ini saya akan menampilkan grand design dari sekolah saya terkait tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, ini grand design-nya. Kalau di sini sudah berupa buku panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini ada daftar isinya, kemudian ada deskripsinya, memuat tema, tujuan, kemudian ada poster, kemudian ada grand design-nya. Kita membahas tentang apa. Nah, di sini kami di SMA Islam Al-Azhar 3, tema besarnya adalah tentang SDGs. Bagaimana murid-murid bisa memahami tentang Sustainable Development Goals yang diharapkan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Kemudian juga ini ada alur dan ada tahapannya. Saya akan perbesar dulu. Nah, untuk alur ada pembekalan, kemudian juga mencari ide, menentukan jenis proyek, melakukan perencanaan, ini alurnya. Teman-teman bisa melihat mengenai alur penyusunan proyek. Kemudian ada tahapan-tahapannya. Ini ada tahapan-tahapannya yang harus dilakukan oleh guru pembimbing dan oleh murid untuk membuat P5 ini, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian juga ada jadwal pelaksanaan proyeknya. Kita susun setiap minggunya, step by step-nya, kita jelaskan kepada murid-murid, sehingga murid-murid pun bisa mengetahui timeline-nya, schedule-nya. Tentu saja dengan bimbingan dari guru pembimbing. Sampai nanti terakhir sampai ke pameran karya atau gelar karya. Ini semuanya sudah kita rangkum dalam kegiatan tersebut. Jadi, step yang kedua yang harus Bapak Ibu lakukan adalah mengenai tahapan-tahapannya, yaitu kita akan membuat alur atau grand design dari P5 ini, atau proyek penguatan profil Pancasila. Itu jadi step yang kedua. Jadi Bapak Ibu ataupun teman-teman harus membuat alur dulu, grand design. Ini sebagai ruhnya, sebagai inti dari P5. Yang ketiga adalah
memasukkan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ke dalam jadwal pelajaran di sekolah. Terserah apakah sistemnya blok itu misalkan 1 minggu mengerjakan P5. Nah, kalau di SMA Islam Al-Azhar 3, kita tidak 1 minggu, melainkan kita masukkan ke hari-hari tertentu saja. Ini saya akan tampilkan mengenai jadwal pelajaran di SMA Islam Al-Azhar 3 yang memasukkan jadwal di dalam jadwal pelajarannya proyek P5 itu. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang di bold ini adalah hari di mana murid-murid mengerjakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi ada di hari Selasa, kemudian ada juga di hari Kamis, dan nanti ada juga di hari Jumat. Jadi ada 3 hari di mana murid-murid membuat proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama di hari Jumat, yang kedua di hari Kamis, dan yang ketiga tadi di hari Selasa. Itu dilakukan setiap minggunya. Kenapa seminggu 3 kali? Karena ini baru pertama kali kami menerapkan kurikulum merdeka, sehingga murid-murid ada yang awal SMP-nya tidak menggunakan kurikulum merdeka, jadi mereka agak sedikit kaku, sehingga perlu distimulus, perlu di-trigger agar mampu membuat karya yang akan nanti ditampilkan di dalam gelar karya tersebut. Ya, jadi langkah yang ketiga adalah membuat ataupun memasukkan P5 ini ke dalam jadwal pelajaran. Hal ini sangat penting sekali agar murid-murid kelas 10 bisa fokus membuat proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Karena kalau dimasukkan ke dalam ekstra kurikuler, misalkan apakah di luar jam pelajaran, khawatir nanti mereka tidak fokus karena ada kegiatan-kegiatan lain seperti les ataupun seperti ekskul, sehingga akan mengganggu pembuatan P5 ini. Jadi saya mengusulkan untuk memasukkan proyek penguatan profil Pancasila ini ke dalam jadwal pelajaran yang ada di sekolah. Yang keempat adalah membuat pembagian kelompok murid dan guru pembimbing. Ini sangat penting sekali. Karena kenapa? Karena ketika murid sudah dibagi kelompok dan ada guru pembimbingnya, maka mereka akan bisa memahami dan akan bisa konsultasi terkait materi yang akan mereka sampaikan. Nah, ini contoh dari pembagian kelompok dan guru pembimbing. Jadi, satu kelas itu rata-rata dibagi atas 5 kelompok. Dan ada guru pembimbingnya yang akan memonitoring dan yang akan membimbing kegiatan P5 ini. Jadi masing-masing kelas itu dibagi atas 5 kelompok. Sehingga nanti ketika akan ada evaluasi ataupun ada pelaporan akan mudah. Oh, kelas 10 2 kelompok yang sudah selesai baru 3 kelompok nih. 2 lagi siapa nih penanggung jawabnya? Nah, itu bisa dimonitoring dan bisa dilakukan assessment apabila diperlukan. Jadi itu yang keempat caranya, yaitu membuat pembagian kelompok murid dan guru pembimbing. Yang kelima adalah melakukan monitoring. Ini sangat perlu sekali. Monitoring ini bisa dilakukan oleh panitia P5 ataupun oleh pimpinan. Pimpinan ini dalam hal ini kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ataupun bidang kurikulum untuk melihat sampai sejauh mana pembuatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini selesai dilakukan oleh murid-murid, serta bagaimana peran guru pembimbing di dalam melakukan bimbingan terhadap murid-muridnya. Jadi yang kelima itu adalah melakukan monitoring. Yang keenam adalah membuat gelar karya.
Nah, nanti akan saya tampilkan hasil gelar karya dari murid-murid SMA Islam Al-Azhar 3. Jadi, nanti Bapak Ibu bisa melihat tuh, gelar karya ini sebenarnya tidaklah susah ya, maksudnya tidak susah, tetapi gampang, tinggal bagaimana masing-masing kelompok bisa mempresentasikan dan bisa menampilkan serta bisa menjawab apa yang sudah mereka buat. Nanti akan dinilai. Seperti itu. Untuk gelar karya, masing-masing sekolah berbeda-beda. Kalau di SMA Islam Al-Azhar 3, proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang pertama adalah membuat poster. Nah, nanti di poster itulah mereka akan menjelaskan, mereka akan memberikan pemahaman, serta akan menjawab beberapa pertanyaan. Ada juga sekolah lain yang gelar karyanya itu membuat perlombaan memasak. Ada juga yang seperti itu, ataupun membuat video. Berbeda-beda memang masing-masing sekolah. Tergantung bagaimana pihak sekolah ingin mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya masing-masing. Yang ketujuh adalah membuat format penilaian. Nah, ini penting nih, bagaimana karya anak-anak itu dinilai. Tetapi tidak hanya menilai hasilnya, prosesnya pun dinilai. Dari mulai tahapan pertama, yaitu membuat tema, kemudian tahapan kedua, menyusun poster, sampai gelar karya akan kita nilai. Jadi penilaiannya itu holistik, menyeluruh. Karena kadang-kadang ada yang tidak bekerja, tidak membantu temannya. Jadi format penilaiannya, asesmennya bisa ada beberapa poin. Yang pertama, penilaian dari guru pembimbingnya. Yang kedua adalah penilaian dari pimpinan sekolah ketika gelar karya. Ataupun yang ketiga ada penilaian dari sesama mengenai apa peranan mereka di dalam kelompoknya masing-masing. Yang kedelapan adalah membuat gelar karya proyek penguatan profil Pancasila. Jadi nanti karyanya akan ditampilkan, mereka akan mempresentasikan, dan mereka juga akan mengunjungi teman-teman lainnya yang sedang membuat ataupun yang sedang menampilkan posternya. Jadi skemanya skema saling mengunjungi antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Nanti teman-teman bisa melihat di akhir penjelasan saya bagaimana gelar karya di SMA Islam Al-Azhar 3. Dan yang kesembilan adalah rencana tindak lanjutnya. Nah, dari proyek P5 yang pertama ini, kita akan mengevaluasi, kemudian kita akan melakukan perbaikan di proyek kedua nanti. Rencananya proyek kedua nanti akan diselenggarakan setelah PTS atau setelah sumatif tengah semester nanti. Jadi sekarang namanya lagi bukan PTS, tetapi STS, sumatif tengah semester. Sehingga untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu dilakukan setiap 2 bulan atau 3 bulan sekali. Ya, jadi itu rangkaian kegiatan ataupun alur dari pembuatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang ada di SMA Islam Al-Azhar 3. Nanti di akhir video saya akan menayangkan bagaimana suasana gelar karya murid-murid SMA Islam Al-Azhar 3. Bapak Ibu serta teman-teman semuanya, itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada masukan, kritik, dan saran, jangan lupa tulis di kolom komentar. Saya sangat berterima kasih atas saran, kritik, komentar dari teman-teman semuanya yang ikut membesarkan channel YouTube saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Ya, jadi
kelompok saya adalah ekosistem laut. Jadi hari ini saya ingin menjelaskan tentang ekosistem laut zaman dulu sampai zaman sekarang. Zaman dulu ekosistem laut itu sangat indah dan sangat berwarna, seperti terumbu karangnya berwarna dan bersih jernih. Tadi itulah jernih dan bersih. Tapi zaman sekarang itu sudah terumbu karang sudah banyak yang rusak dan sekarang berkembangnya laut-lautan di sana. Fakta-faktanya adalah ini terumbu karang di laut rusak disebabkan oleh berbagai kegiatan manusia, dapat secara langsung maupun tidak langsung. Dan dari tahun 2021 dilansir di media Kompas, hewan-hewan laut beberapa sudah banyak yang punah. Contohnya seperti anjing kapibara dan penyu sisik. Karena banyaknya manusia berburu ilegal. Dan cara mencegah agar ekosistem laut tidak rusak yaitu adalah mencegah kerusakan ekosistem laut yang membuat sampah laut dan melakukan cara serius. Manfaatnya adalah sebagai sumber makanan ikan, menyerap karbon dioksida dan mengurangi polusi. Sekian. Selamat datang. Jadi hari ini saya mempresentasikan tentang pendidikan di Kabupaten Kota yang ada yang ambil topik pendidikan karena kami pendidikan di Indonesia masih kurang lebar luas walaupun pendidikan dan lain-lain. Nah, untuk pendidikan di sini itu ada kita punya di sini mereka tuh masih perlu lewat sungai hanya untuk sampai ke sekolah. Nah, itu pendidikan di sini masih mahal. Bahkan ada gitu jadi mereka tuh untuk dibilang aja supaya 200.000 nah di sekali itu harus penggunaannya mana ada satu guru yang ajar karena guru di sana yang dulu banyak guru yang mereka nggak bertahan di sana, mereka nggak bertahan di sana, jadi apa sebenarnya pemerintah menurut kami itu di daerah di Jogja itu pemerintah kurang memperhatikan pendidikan di sana. Sekolah contohnya ini sekolah ini sekolah untuk anak langsung sekolah ini tuh nggak diperhatikan sama 10 tahun, bayangkan 10 tahun padahal mereka tuh anak-anak 10 tahun itu lebih banyak perhatian daripada anak-anak biasanya. Padahal dari yang untuk pendidikan di Situbondo jadi kita harus perhatian pastinya. Yang kedua, program wajib belajar 10 tahun gratis. Yang ketiga, program sekolah karena di Indonesia kurang rata kan.